pagi teman-teman. Kita bersyukur ya kita masih bisa ketemu lagi. Walaupun secara online, tapi Tuhan yang telah menyertai setiap dari kita. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus telah mati bahkan bangkit untuk kita semua, orang-orang yang percaya padanya. Mari teman-teman, kita mau bersyukur padanya pagi ini dengan menyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Ya, teman-teman, apapun yang ada di dunia ini, di sekitar kita, semuanya berkat dari Tuhan. Matahari yang bersinar di pagi hari, burung-burung yang bernyanyi di setiap pagi, semua berkat dari Tuhan. Kita langsung berharap kita semua mensyukuri apa yang telah Tuhan berikan pada kita. Mari kita satu dalam doa. Ya Allah, selamat pagi Tuhan. Berkat-Mu yang terus melimpah dalam hidup setiap dari kami. Kami bersyukur atas segala semua itu Tuhan. Ya Bapa, juga kami sebentar lagi akan memulai kebaktian kami. Kiranya Engkau yang tolong pimpin setiap rangkaian acara dalam kebaktian ini akan dapat berjalan dengan baik. Juga setiap dari kami, anak-anak-Mu Tuhan, dapat menikmati kebaktian ini. Biarlah di dalam setiap kebaktian ini, nama-Mu saja yang dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Ya anak-anak, adik-adik semua, langsung mau ajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau menyatakan bahwa aku disayang Tuhan. Begitu pula aku yang menyayangi Tuhan juga. Kita nyanyikan lagu Aku Sayang, Sayang, Disayang. Sayang, sayang, disayang ya. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Kita bersyukur ya setiap dari kita disayang sama Tuhan. Kita semua anak-anaknya Tuhan. Dan Tuhan adalah Bapa kita. Kita bersyukur untuk segala yang udah Tuhan berikan pada kita. Mari kita nyatakan bahwa kita semakin lama semakin mau mengerti Tuhan lagi. Sedikit demi sedikit kita semakin mengerti apa yang Tuhan mau dalam hidup kita, apa yang mau kita lakukan dalam hidup kita. Mari kita nyanyikan lagu Sedikit Demi Sedikit. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sikap, Yesus mengubahku. Dia ubahku sejak ku kenal Dia. Hidup dalam anugerahnya, Yesus mengubahku. Dia ubahku. Oh Juru Selamat, ku tidak mau seperti yang dulu lagi. Meskipun amat lambat, namun ku tahu ku pasti sempurna nanti. Ya, kita tahu ya, kita semakin lama semakin diubahkan oleh Tuhan. Kita yang menyatakan bahwa Tuhan, aku mau berubah Tuhan. Ini semua biarlah
apa yang kita lakukan bisa menyenangkan hati Tuhan. Selalu ya, di dalam setiap tindakan kita, setiap perbuatan kita. Semoga itu semua kita lakukan seperti kita lakukan untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita boleh duduk dulu ya semuanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau menyanyikan satu lagu. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Kita sekali nyanyikan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Ya, kita nyatakan bahwa dalam setiap pendengaran kita terhadap firman Tuhan, kita mau berubah, mau bertumbuh sesuai dengan firman-Nya. Halo adik-adik, selamat pagi. Kita bersyukur, Lause bisa bersyukur, bisa ketemu adik-adik untuk bercerita pada minggu hari ini. Hari ini Lause Dedi akan menceritakan sesuatu yang sangat menarik buat adik-adik. Tapi sebelum itu, kita masuk dalam doa sambil kita mempersiapkan hati dan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, sekali lagi Tuhan, kami bersyukur pada Tuhan untuk kebaikan, untuk cinta kasih Tuhan buat hidup kami. Kami bersyukur Tuhan kalau sampai hari ini kami masih boleh ada. Kami bersyukur Tuhan kalau pada hari ini kami boleh mengikuti kebaktian sekolah minggu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan pimpin kami juga bersyukur kami boleh memuji nama Tuhan. Tuhan tiba saatnya untuk kami mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin kami, Tuhan mengertikan kami sehingga setiap firman Tuhan yang disampaikan oleh Lause kami, oleh Lause Dedi boleh dimengerti oleh setiap kami. Sekali lagi Tuhan, kami serahkan waktu di dalam tangan Tuhan. Kami mau berdoa, kami serahkan semuanya ini. Amin. Nah, adik-adik, siapa di sini yang penasaran dengan masa depannya? Ya, penasaran. Aduh, kira-kira saya kalau besar jadi apa ya? Apakah saya besar jadi orang kaya? Atau kalau saya sudah besar nanti jadi orang sukses? Atau kebalikannya, saya jadi orang miskin, saya menjadi orang yang tidak sukses. Nah, mungkin ada beberapa orang-orang di dunia ini penasaran dengan masa depan mereka. Mereka bertanya kepada orang yang salah. Ya contoh misalkan, mereka pergi ke dukun. Mereka pergi ke peramal-peramal. Mau nanyakan, Pak, kira-kira saya masa depan seperti apa ya? Sukses gak Pak saya masa depannya? Nah, apakah itu perbuatan yang benar? Tentu tidak. Itu perbuatan yang sama sekali salah, yang dibenci oleh Tuhan. Sebab apa? Masa depan, kesuksesan kita, segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita di masa depan, cuma Tuhan yang tahu. Cuma kita boleh bertanya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Tidak boleh tanya kepada dukun-dukun. Tidak boleh tanya kepada para peramal-peramal. Nah, suatu kali di suatu sore, tiba-tiba selesai dari kebaktian, Yesus bersama muridnya berjalan di suatu tempat. Ya, ketika berjalan, tiba-tiba muridnya menunjuk apa? Ke bait Allah. Dia bilang, wah Tuhan Yesus, itu bait Allah bagus sekali, megah sekali, luar biasa cantik sekali. Bait Allah yang dibuat pada waktu itu oleh Raja Herodes. Bagus sekali. Wah, lalu Tuhan Yesus mulai berpikir kan. Mungkin dalam hatinya Tuhan Yesus berpikir, murid-muridnya hanya mengagumi bait Allah saja. Tidak memikirkan apakah di bait Allah itu ada Allah. Atau cuma gedungnya saja. Seperti kita saat ini.
Kita kadang-kadang kagum dengan suatu gereja yang besar. Wow, gerejanya besar sekali, megah sekali. Tetapi kita tidak mempertanyakan, apakah di gereja itu ada Tuhan? Atau cuma gedungnya saja, tidak ada Tuhan, dan itu percuma. Nah, waktu murid-muridnya bertanya kepada Yesus, dan dia mengagumi bait Allah itu, Tuhan Yesus jawab apa? Tuhan Yesus jawab, nanti bait Allah itu akan diruntuhkan. Wah, murid-muridnya kaget. Mana mungkin bait Allah itu diruntuhkan? Sesuatu yang tidak mungkin. Murid-muridnya coba berpikir, masa sih bait Allah akan dihancurkan? Nah adik-adik, kalau kita lihat dari kisah ini, kira-kira 30 tahun, 40 tahun sejak kejadian itu, sejak kejadian ketika murid-muridnya bertanya kepada Tuhan Yesus, ternyata benar. Ya, ternyata bait Allah yang selama ini mereka kagumi, yang mereka merasa wow gitu, benar terjadi. Apa perkataan Tuhan Yesus? Itu 30 tahun, 40 tahun setelah itu, bait Allah memang dihancurkan oleh tentara Romawi, oleh kerajaan Romawi. Nah, sebenarnya pada waktu itu murid-murid bingung gitu. Apa benar bahwa bait Allah akan dihancurkan? Maka mereka coba tanya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kalau memang benar bait Allah mau dihancurkan, kapan waktunya? Mereka berpikir kalau bait Allah sudah akan dihancurkan, berarti itu tanda-tanda akan kiamat dong. Berarti itu tanda-tanda bahwa dunia akan berakhir dong. Mereka berpikir seperti itu. Makanya mereka mencoba bertanya kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kira-kira kapan ya Tuhan Yesus bahwa bait Allah ini akan dihancurkan? Tuhan Yesus tidak menjawab. Dia tunggu aja. Yesus sudah bernubuat. Tuhan Yesus sudah bernubuat. Saatnya nanti bait Allah akan dihancurkan. Nah, lalu Tuhan Yesus bilang, nah saatnya tanda-tanda kesudahan dunia ini, istilahnya dunia ini akan kiamat, itu Tuhan Yesus bilang akan ada beberapa tanda yang mengiringi tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Akan kelihatan tanda-tanda kapan kesudahannya dari dunia ini. Yaitu Yesus bilang pertama apa? Nanti, pada saatnya nanti, akan banyak Mesias palsu. Akan banyak nabi-nabi palsu. Ada yang bilang bahwa dia adalah Yesus lah. Ada yang bilang dia adalah Sang Juru Selamat lah. Nanti banyak. Yesus bilang seperti itu. Nah, kenyataannya apa? Saat ini bagaimana? Ternyata benar banyak. Banyak orang-orang penyesat-penyesat, banyak nabi-nabi palsu yang datang untuk menyesatkan para orang-orang Kristen saat ini. Ada yang ngaku-ngaku bahwa dia adalah Tuhan. Ada yang ngaku-ngaku bahwa kiamat tanggal berapa. Nah, makin hari makin banyak gak? Banyak. Itu tanda yang pertama. Yaitu akan ada Mesias atau nabi-nabi palsu akan datang. Dan itu sudah terjadi saat ini. Nah, yang kedua, tanda yang kedua akan kesudahan daripada dunia ini. Yaitu tanda yang kedua, bahwa akan terjadi kelaparan di dalam dunia ini. Nah, kalau kita lihat sekarang ini, apakah banyak kelaparan dalam dunia ini? Nah, kalau adik-adik baca, ya, search di Google, baca-baca berita, lihat berita di TV, banyak orang di dalam dunia ini yang sedang kelaparan. Di Ethiopia kita lihat. Di Afrika Selatan kita lihat. Mereka banyak yang sangat-sangat membutuhkan makanan. Mereka sampai kelaparan. Membutuhkan karena mereka tidak ada makanan. Nah, itu tanda yang kedua. Bahwa tanda kedatangan Tuhan Yesus untuk yang kedua kali. Atau yang kita bilang, bisa dibilang bahwa itu kiamat. Tanda yang kedua. Nah, tanda yang ketiga apa lagi? Tuhan Yesus bilang akan terjadi peperangan. Bangsa melawan bangsa. Nah, kalau kita lihat apa yang terjadi? Perang dunia pertama terjadi.
Bangsa ini melawan bangsa ini, bangsa itu melawan bangsa itu. Mereka saling berperang. Banyak jiwa mati karena peperangan itu. Perang dunia yang pertama, perang dunia yang kedua, perang Teluk. Banyak terjadi peperangan. Itulah salah tanda yang ketiga yang Tuhan Yesus beritahukan kepada para muridnya. Yang tadi pertama ada Mesias palsu, nabi-nabi palsu. Yang kedua ada kelaparan. Yang ketiga ada peperangan. Tanda yang keempat, Yesus bilang apa? Akan terjadi banyak gempa bumi. Itu tanda yang keempat. Tanda kedatangan Yesus yang kedua. Atau tanda kiamat akan terjadi. Bahwa akan ada gempa bumi di dalam dunia ini. Nah, kalau kita lihat sekarang ini banyak gak gempa bumi? Banyak. Yang terbaru apa gempa bumi? Terjadi di Indonesia, yaitu di mana? Di Kota Malang. Terjadi gempa bumi. Ya, gempa bumi yang banyak menghancurkan rumah-rumah. Kalau kalian yang pernah ke Jatim Park 1, 2 atau 3, kalau kita lihat berita saat itu, apa yang terjadi? Itu patung gorila yang ada di Jatim Park itu hancur karena gempa bumi yang cukup dahsyat yang melanda Kota Malang. Nah, itulah tanda yang keempat. Tadi saya akan sebutin lagi. Yang pertama tandanya apa? Untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua atau kiamat. Yang pertama akan banyak nabi-nabi palsu. Yang kedua akan terjadi banyak kelaparan. Yang ketiga peperangan di mana-mana. Yang keempat gempa bumi. Dan yang kelima apa yang terjadi? Tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Apa yang kelima? Yaitu akan banyak orang Kristen yang dianiaya. Orang-orang yang mengaku Kristen, mereka disiksa oleh orang-orang yang tidak percaya sama Tuhan Yesus. Apakah ini sudah terjadi saat ini? Sudah terjadi. Kalau kita lihat di negara China, orang Kristen begitu ditekan. Orang Kristen begitu tidak bebas untuk mereka memuji Tuhan. Banyak gereja-gereja bawah tanah yang untuk beribadah mereka nggak boleh ketahuan oleh pemerintahnya. Kalau ketahuan bisa ditangkap. Kalau ketahuan bisa dibunuh. Apalagi para komunis yang tidak mengakui dan tidak percaya ada Tuhan. Mereka ateis-ateis. Wah, kalau dengar mereka ada yang percaya Yesus bisa ditembak mati. Kalau yang mengaku bahwa dia orang Kristen bisa dipenjara. Itu sudah terjadi sekarang ini. Nah, bagaimana sikap kita? Apakah kita meninggalkan iman kita meninggalkan Tuhan Yesus, lalu kita ketika ditanya, apakah kamu orang Kristen? Seperti ketika Petrus ketika ditanya, apakah kamu murid Yesus? Petrus bilang apa? Dia menyangka Yesus. Dia bilang, aku tidak kenal siapa Yesus. Nah, kalau pada saat ini kita ditanya sama orang yang ateis dan kita diancam, kalau kita mengaku bahwa kita orang Kristen, kalau kita mengaku bahwa kita pengikut Yesus, kita langsung dibunuh, apa sikap kita? Kita menyangkal Yesus atau tetap kita bilang, ya saya pengikut Kristus, saya siap mati buat Yesus. Karena apa? Yesus sudah mati buat saya. Bagaimana dengan sikap kita? Itu tanda yang kelima. Nah, dan tanda yang keenam dan tanda yang terakhir ini, Yesus bilang apa? Bahwa Injil akan diberitakan luas di seluruh dunia. Bahwa Injil akan diberitakan kepada suku-suku bangsa yang terpencil. Nah, kalau sudah Injil diberitakan di semua bangsa, baru Yesus akan datang kali yang kedua. Makanya untuk itu kita harus memberitakan Injil. Karena apa? Sambil kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, kita berharap bahwa semua orang di dalam dunia ini bisa tahu siapa itu Yesus. Bisa tahu dan kenal siapa itu Yesus yang mau mati buat kita orang-orang yang berdosa. Nah, mungkin di sekitar kita banyak orang yang belum kenal Tuhan. Di sekitar kita mungkin masih banyak
yang belum tahu siapa itu Yesus. Yesus adalah Allah yang mau turun ke dalam dunia dan bahkan mau mati bagi setiap dosa-dosa kita. Apakah saudara kita sudah tahu siapa Yesus? Apakah mama kita sudah tahu siapakah Yesus? Apakah popo kita, kungkung kita sudah tahu siapakah Yesus? Atau teman sekolah kita, apakah sudah tahu siapakah Yesus? Kalau belum tahu, segera kita beritakan Injil kepada mereka. Segera kita kabarkan kabar baik ini kepada mereka. Biar semua orang, siapapun, tahu siapa Yesus. Agar setiap orang tahu dan kenal Yesus Allah yang mau mati, yang mau datang ke dalam dunia dan mau mati bagi setiap umatnya. Biarlah sungguh kita boleh bersyukur. Kita sudah mengetahui beberapa tanda-tanda kedatangan dari Tuhan Yesus ini. Bahwa akan ada banyak Mesias palsu, nabi-nabi palsu, akan banyak peperangan, akan banyak kelaparan, akan terjadi banyak gempa bumi, dan penganiayaan terhadap orang-orang Kristen. Apakah kita siap menerima semua itu? Apakah ketika kita sudah tahu bahwa tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus sudah semakin dekat, apa yang kita lakukan? Kita cuma berdiam diri? Kita takut karena ada gempa bumi, karena banyak peperangan? Atau kita semakin berani memberitakan kabar sukacita, semakin berani memberitakan tentang siapa Yesus bagi orang-orang yang belum percaya? Biarlah firman Tuhan pada hari ini sungguh boleh membuat kita, bukan kita menjadi takut. Ketika tadi salah satu tanda dari kedatangan Tuhan Yesus akan terjadi penganiayaan terhadap orang Kristen, itu bukan membuat kita menjadi takut. Tapi Yesus berkata apa? Dia akan terus menyertai kita sampai akhir zaman. Yesus yang berjanji pada setiap kita. Dia tidak akan meninggalkan kita. Ketika kita mungkin dianiaya karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika kita mungkin dipenjara karena kita percaya kepada Yesus. Yesus bilang apa? Tidak usah takut. Tidak usah gentar. Sebab aku menyertai kamu senantiasa. Bahkan sampai kepada akhir zaman. Biarlah sungguh ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita. Jangan gentar ketika kita sudah tahu Yesus sudah semakin dekat untuk datang. Jangan takut. Justru semakin dekat Yesus datang, semakin rajin kita boleh memberitakan Injil kepada setiap kita yang belum mengenal Tuhan. Semakin dekat Yesus mau datang, semakin kita setia ikut Tuhan. Makin setia mau taat dan percaya kepada Tuhan. Makin setia mengabarkan Injil kepada setiap kita yang belum mengenal Tuhan. Kita bersyukur untuk semua ini. Bila Tuhan Yesus bisa memberkati kita semua. Amin. Bapa kami di surga, sekali lagi Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan untuk pengajaran, untuk firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami untuk beberapa tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Biarlah Tuhan, sungguh Tuhan, tanda-tanda ini tidak membuat kami menjadi takut, tapi sungguh Tuhan, kami boleh semakin setia dalam kami mengikut Tuhan. Makin setia untuk kami boleh mengabarkan Injil kepada setiap kami yang belum mengenal Tuhan. Tuhan Yesus, ampuni kami kalau kami ketika kami percaya pada Tuhan, ketika kami memegang kabar baik itu, kami tidak membagikan kabar baik itu kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus. Tapi saat ini Tuhan, ketika kami boleh mendengar firman Tuhan, sungguh Tuhan kami boleh diubahkan. Sungguh Tuhan kami boleh dikuatkan oleh firman Tuhan pada hari ini. Biarlah sungguh Tuhan kami boleh bertekad, Tuhan Yesus, pakai kami. Walaupun kami masih kecil, kami boleh dipakai untuk mengabarkan kabar sukacita kepada setiap kami yang belum mengenal Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk semua ini. Kami mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Oke adik-adik, saatnya kita akan mencatat. Kita ambil buku kita ambil pulpen kita akan catat. Judul cerita pada hari ini, tanda-tanda kedatangannya. Ya, tanda-tanda kedatangannya. Bahan cerita diambil dari Matius 24 ayat 1 sampai 14. Bahan cerita dari Matius 24
ayat 1 sampai 14. Ayat hafalan diambil dari Matius 24 ayat 14. Ayat hafalan diambil dari Matius 24 ayat 14. Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu baru tiba kesudahannya. Saya ulangi ya. Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian untuk semua bangsa. Sesudah itu baru tiba kesudahannya. Matius 24 ayat 14. Adik-adik bisa kasih bahan cerita atau judul ceritanya kepada losanya masing-masing. Terima kasih. Ya, kita sekarang mau memberikan sedikit apa yang kita punya. Mari teman-teman, adik-adik di rumah boleh meminta tolong pada orang tua untuk mentransferkan ke rekening gereja. Ya, boleh scan QR ataupun boleh kirim secara nomor rekening langsung. Ya. Mari kita nyanyikan lagu Give Thanks. Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong, and let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done. Ya Allah Bapa, kami bersyukur padamu Tuhan. Kau masih memberikan kami kesempatan untuk menjalani hidup kami Tuhan. Ya Bapa, juga ini kami sudah berikan sedikit apa yang dari kami punya Tuhan. Kiranya apa yang kami berikan ini bisa menjadi berkat untuk teman-teman kami yang di luar sana Tuhan. Biarlah apa yang kami berikan ini dapat dikelola dengan baik oleh yang mengelola. Juga kiranya Engkau yang terus berkati setiap dari kami semua Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, amin. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu, teman-teman, adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.